Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Asok Profesor Dr. Sparta SE AK MACA selaku dosen pengajar kami. Kami dari kelompok 5 hari ini ingin mempresentasikan terkait hasil kami yaitu terkait chapter 7, chapter 8 dan chapter 9. Langsung saja kami izin masuk Bapak kepada materi chapter 7 yang akan dipresentasikan oleh rekan anggota saya yaitu Nurbaiti. Kepada Nurbaiti kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan chapter 7 terkait bab interview, di mana tujuan pembelajaran dari chapter 7 ini yang pertama yaitu menjelaskan konsep dan juga karakteristik dari primary data collection methods dalam penelitian akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu memahami definisi, jenis, dan juga tahapan pelaksanaan interview dalam penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun pertanyaan wawancara yang sistematis dan juga sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian selanjutnya yaitu menganalisis proses pengolahan dan juga interpretasi data hasil wawancara. Kemudian selanjutnya yaitu mengevaluasi kelebihan dan juga kelemahan dari metode wawancara secara kritis. Dan yang terakhir yaitu menentukan kapan sih metode wawancara ini tepat digunakan dalam penelitian akuntansi. Oke, boleh next. Selanjutnya di sini saya masuk di pengantar dalam chapter 7 ini, di mana interview ini merupakan salah satu dari metode dalam primary data collection, yang mana digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden. Nah, metode ini nih berperan penting dalam menggali informasi yang mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan juga motivasi individu. Di mana dalam desain penelitian, interview ini biasanya menjadi metode utama dalam penelitian kualitatif ataupun berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian kuantitatif maupun mixed methods. Nah, interview ini dia umumnya digunakan ketika peneliti ini membutuhkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang sifatnya ini kompleks dan juga tidak dapat dijelaskan hanya melalui kuesioner ataupun observasi. Oke, boleh next. Nah, kemudian di sini ada definisi dan jenis-jenis dari wawancara. Sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dan juga konsep dasar dari interview atau wawancara ini sendiri. Jadi, interview atau wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang mana dilakukan dengan melalui interaksi terarah antara pewawancara dan juga responden, yang mana tujuannya ini untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai fenomena penelitian. Nah, secara umum ini wawancara nih tujuannya nih yaitu untuk melakukan eksplorasi, klarifikasi, ataupun verifikasi data, dan juga menggali makna dan persepsi dari responden terhadap suatu isu gitu. Nah, dalam pelaksanaannya ini ada beberapa unsur kunci yang perlu diperhatikan. Yang mana yang pertama itu kemampuan pewawancara dalam melakukan probing. Kemudian juga penggunaan panduan itu perlu diperhatikan ataupun daftar pertanyaannya, dan juga keterlibatan responden ataupun pengaturan setting wawancara, kemudian juga proses dari perekamannya itu sendiri ataupun transkripsinya, kemudian juga penerapan etika penelitian seperti informed consent dan juga kerahasiaan data. Nah, kualitas data hasil wawancara nih dia ditentukan oleh validitas melalui teknik probing dan triangulasi, dan juga reliabilitas melalui penggunaan metode pedoman yang konsisten dan juga pelaksanaan ini pilot test. Nah, kemudian di sini ada dari jenis-jenis wawancara, di mana yang pertama tuh ada terstruktur, yaitu daftar pertanyaan tetap, di mana ini nih cocok untuk kuantitatif dan juga mudah untuk komparasi. Kemudian yang kedua yaitu semi terstruktur atau yang biasa dikenal dengan semi structure, yaitu panduan dan juga ditambah dengan ruang improvisasi. Jadi ini nih sering dipakai dalam penelitian kualitatif akuntansi. Kemudian yang ketiga tuh ada tidak terstruktur atau mendalam, atau yang biasa dikenal dengan unstructured in-depth.
Ini nih maksudnya nih dialog terbuka untuk memahami makna dan juga proses gitu. Nah, kemudian yang keempat ada yang namanya FGD atau Focus Group Discussion. Jadi maksudnya nih kayak diskusi kelompok yang tujuannya nih untuk interaksi dan juga dinamika sosial. Kemudian wawancara tatap muka di mana menangkap isyarat nonverbal dan biasanya ini nih dia lebih intens dan yang keenam itu ada wawancara jarak jauh atau yang dikenal dengan online. Jadi dengan ini dia menjadi lebih efisien, kemudian juga hemat biaya dan terbatas untuk nonverbalnya. Oke, boleh next. Nah, di sini ada prinsip utama. Jadi yang pertama tuh ada informed consent. Jadi maksudnya nih responden nih memahami tujuan dan juga proses penelitian. Kemudian kerahasiaan, di mana maksudnya ini adalah untuk menjaga identitas dan juga data dari si responden. Kemudian yang ketiga tuh ada sukarela. Maksud dari sukarela di sini nih tanpa paksaan dan boleh untuk menghentikannya ini kapan saja. Dan yang keempat tuh ada tidak merugikan, di mana maksudnya ini adalah menjaga dari aspek psikologis dan juga profesional dari responden. Nah, dalam pelaksanaan ini ada beberapa sikap yang harus dilakukan. Yang pertama tuh harus bersikap netral dan juga stop, kemudian tidak menggiring jawaban, kemudian juga meminta izin sebelum merekam. Nah, dalam plannya itu data ini harus disajikan secara jujur dan juga objektif. Kemudian data ini tidak memanipulasi hasil. Kemudian yang gunakan anonimitas ini bila diperlukan. Oke, boleh next. Nah, di sini ada tahapan pelaksanaan dari interview. Jadi yang pertama tuh ada persiapan, di mana biasanya dalam persiapan ini yang pertama dilakukan itu adalah menentukan tujuan dan juga informan, kemudian menyusun pedoman wawancara dan juga menyiapkan inform consent ataupun alat rekam. Nah, kemudian yang kedua nih pelaksanaan, di mana di pelaksanaan ini biasanya nih membangun raport, kemudian juga mengajukan pertanyaan sesuai panduan dan juga melakukan probing untuk pendalaman gitu. Nah, yang ketiga tuh ada penutup, di mana di penutup ini dia nih yang pertama tuh adalah klarifikasi jawaban, kemudian konfirmasi ringkasan hasil dan juga ucapan terima kasih. Nah, kemudian yang untuk yang keempat itu adalah pengolahan data, di mana yang pertama tuh ada transkripsi, kemudian juga ada coding dan kategorisasi, dan juga triangulasi data. Nah, untuk teknik penyusunan pertanyaannya ini, jadi yang pertama tuh eh, harus gunakan pertanyaan terbuka, misalnya kayak pertanyaan mengapa dan juga bagaimana gitu. Nah, kalau untuk yang kedua tuh susun dari umum ke khusus, kemudian juga hindari pertanyaan yang menggiring atau leading question, kemudian gunakan bahasa yang jelas dan juga netral, dan yang terakhir tuh siapkan pertanyaan probing. Nah, di mana pertanyaan probing ini adalah pertanyaan lanjutan yang untuk menggali jawaban dari si responden ini supaya lebih mendalam, jelas ataupun spesifik gitu. Nah, teknik ini nih dia membantu peneliti ini untuk pastinya memperoleh data yang lebih kaya serta menghindari jawabannya ini yang terlalu singkat ataupun umum. Nah, contohnya itu dalam penelitian akuntansi itu misalnya responden ini mengatakan kalau proses penyusunan laporan keuangan ini cukup kompleks, maka probingnya itu adalah apa faktor utama yang menyebabkan kompleksitas tersebut gitu. Nah, oke, boleh next. Kemudian ada teknik pelaksanaan interview. Nah, jadi pelaksanaan interview yang efektif ini dia memerlukan keterampilan khusus dari peneliti yang mana dimulai dengan membangun raport dan juga kepercayaan agar responden ini nyaman dan juga terbuka dalam memberikan informasi. Nah, peneliti ini perlu yang namanya menerapkan teknik mendengarkan aktif, contohnya seperti memberikan perhatian penuh, kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan, ataupun menunjukkan respon yang relevan tanpa menghakimi. Nah, selain itu bahasa tubuh dan juga sikap profesional nih, misalnya kayak kontak mata yang tepat, kemudian ekspresi yang ramah, dan juga posisi tubuh yang terbuka nih
berperan penting dalam menciptakan suasana komunikasi yang kondusif. Nah, jadi dalam proses pengumpulan data, peneliti ini juga pastinya harus mempertimbangkan cara pencatatan, kemudian baik melalui note taking untuk mencatat poin penting ataupun menggunakan rekaman atau recording dengan persetujuan dari si responden guna untuk memastikan si akurasi data. Oke, boleh next. Nah, kemudian ada bias dalam interview dan juga cara menguranginya. Jadi, dalam pelaksanaan interview ini pastinya terdapat beberapa potensi bias yang dapat mempengaruhi validitas data. Nah, interviewer bias ini biasanya terjadi ketika sikap, ekspresi, maupun cara dari bertanya peneliti ini mempengaruhi jawaban dari responden. Nah, responden bias ini biasanya muncul ketika si responden ini memberikan jawaban yang dianggap paling aman, kemudian juga social desirable, ataupun sesuai dengan harapan peneliti. Nah, sementara itu situational bias ini dia berkaitan dengan kondisi lingkungan ataupun situasi saat wawancara yang dapat mempengaruhi respons gitu. Nah, untuk meminimalkan bias tersebut nih, peneliti juga pastinya harus menjaga netralitas dalam bersikap ataupun bertanya, di mana menggunakan pertanyaan ini konsisten supaya sesuai dengan pedoman wawancara dan juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga kondusif supaya responden ini bisa dijawab secara jujur maupun yang terbuka. Kok boleh next? Nah, kemudian di sini ada analisis data wawancara. Jadi, di sini kita masuk ke pengertiannya dulu. Jadi, pengertian dari analisis data wawancara ini merupakan proses dari mengolah, menafsirkan, ataupun menyusun data hasil wawancara ini secara sistematis. Nah, gunanya nih untuk menemukan pola, tema, ataupun makna yang relevan dengan tujuan dari penelitian. Nah, di sini ada tahapan analisis data wawancara. Jadi itu ada 5. Yang pertama tuh transkripsi, di mana dia ini mengubah rekaman wawancara ini menjadi teks tertulis secara lengkap. Kemudian yang kedua tuh adalah reduksi, di mana memilih dan juga memfokuskan informasi penting ini sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian yang ketiga itu adalah coding, di mana memberikan label maupun kategori pada bagian data yang memiliki makna tertentu. Kemudian yang keempat tuh ada kategorisasi dan juga tema, di mana mengelompokkan kode ini menjadi tema ataupun pola yang lebih besar. Dan yang terakhir tuh ada interpretasi. Jadi maksud dari interpretasi ini adalah menafsirkan makna data dan juga mengaitkannya ini dengan teori ataupun kerangka dari konseptual. Nah, kalau untuk teknik analisis umumnya itu dia ada 3. Jadi yang pertama tuh ada analisis tematik atau tematik analisis. Jadi di sini itu maksudnya nih mengidentifikasi, menganalisis ataupun melaporkan pola ataupun tema yang muncul dalam data wawancara. Nah, biasanya fokusnya ini dia pada makna yang berulang dan juga relevan dengan si rumusan masalah. Nah, kemudian yang kedua tuh ada konten analisis, di mana di sini tuh dia menganalisis dari isi teks secara sistematis dengan mengelompokkan data ini ke dalam si kategori tertentu, misalnya kayak baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, contohnya tuh kayak menghitung frekuensi kemunculan tema. Nah, kemudian yang terakhir tuh ada analisis naratif. Jadi di analisis naratif ini dia nih fokusnya nih dia pada cerita ataupun pengalaman responden nih secara utuh. Tujuannya nih untuk memahami alur peristiwa, konteks ataupun makna yang dibangun oleh si responden ini. Oke, boleh next. Nah, kemudian masuk ke etika dalam wawancara. Jadi, pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini harus berlandaskan dengan prinsip etika. Nah, fungsinya ini untuk melindungi hak dan juga kenyamanan dari si responden. Nah, peneliti ini dia wajib untuk memberikan informed consent, yang mana ini maksudnya ini kayak penjelasan yang jelas mengenai dari tujuan penelitian, prosedur, ataupun hak responden sebelum wawancara ini dimulai. Nah, kerahasiaan data ini pastinya harus dijaga
dengan memastikan kalau informasi yang diberikan ini tidak disebarluaskan tanpa izin gitu. Nah, peneliti ini juga tidak diperkenankan untuk memaksa responden untuk menjawab pertanyaan tertentu gitu ataupun melanjutkan wawancara misalnya kalau si responden ini merasa tidak nyaman. Nah, penggunaan alat perekam ini juga pastinya harus dilakukan atas persetujuan dari responden dan seluruh proses penelitian ini harus dilandasi dengan kejujuran ataupun integritas peneliti dalam mengumpulkan dan juga melaporkan data. Boleh next. Kemudian ada teknologi dalam interview di mana perkembangan teknologi ini dia telah meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi pelaksanaan interview dalam penelitian. Nah, jadi penggunaan computer assisted interview seperti ChatGPT atau computer assisted telephone interviewing dan juga CAPI computer assisted personal interviewing ini maksudnya nih memungkinkan untuk pengumpulan data ini lebih terstruktur, cepat dan juga minim kesalahan pencatatan. Nah, selain itu, berbagai online interview tools ini memfasilitasi wawancara jarak jauh melalui platform digital, sehingga ini nih memperluas jangkauan dari si responden dan juga menghemat biaya penelitian. Nah, jadi dalam tahap analisis ini nih, peneliti ini juga bisa memanfaatkan software analisis kualitatif untuk mengelola, mengkode, ataupun menginterpretasikan data ini secara sistematis sehingga meningkatkan akurasi serta kedalaman temuan penelitian. Oke, boleh next. Nah, untuk kesimpulan dari chapter 7 bab interview ini, jadi interview ini dalam penelitian ini adalah teknik dari pengumpulan primary data yang efektif untuk memahami pengalaman, persepsi, dan juga motivasi responden secara mendalam. Nah, metode ini nih memiliki peran penting terutama dalam penelitian kualitatif, tetapi juga dapat mendukung si penelitian kuantitatif dan juga mixed methods gitu. Nah, di mana pelaksanaan interview ini memerlukan keterampilan seperti membangun raport, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga menggunakan bahasa tubuh yang mendukung komunikasi. Nah, jadi dalam prosesnya peneliti ini harus selalu menyadari potensi bias seperti interviewer bias, kemudian juga responden bias, ataupun situational bias, pertanyaan dan juga lingkungan yang dan juga mengambil langkah untuk meminimalkannya melalui netralitas, konsistensi pertanyaan ataupun lingkungan yang nyaman. Nah, jadi teknologi modern seperti ChatGPT, dan juga alat wawancara online ini memperluas cara pengumpulan data. Nah, sedangkan kalau software analisis kualitatif ini dia membantu untuk pengolahan temuan. Nah, etika wawancara ini juga sangat penting mencakup informed consent, kemudian kerahasiaan data, persetujuan terhadap perekaman, menghormati pilihan dari responden dan juga kejujuran peneliti ini dalam pengambilan dan pelaporan data. Oke, kemudian selanjutnya untuk chapter 8 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Natasha. Baik, jadi selanjutnya di sini ada chapter 8 mengenai data collection method, yaitu observation. Boleh di next? Nah, di sini ada definisi dan juga tujuan dari observasi sendiri. Observasi berkaitan dengan pengamatan, perekaman, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa yang direncanakan. Berbagai pendekatan observasi telah digunakan dalam riset bisnis. Pendekatan-pendekatan ini dapat dibedakan berdasarkan 4 dimensi kunci yang mencirikan cara observasi dilakukan. 4 diantaranya itu, yang pertama ada kontrol, yang kedua ada apakah pengamat merupakan anggota kelompok yang diobservasi atau bukan. Yang ketiga itu ada struktur, mengenai sejauh mana observasi ini terfokus, lalu telah ditentukan sebelumnya secara sistematis dan juga kuantitatif. Dan yang keempat ada penyembunyian observasi. Nah, untuk pengertian dari definisi ini, dimensi-dimensi kunci yang membedakan metode observasi tertentu ini akan dibahas pada pembahasan-pembahasan setelahnya. Jadi untuk tujuan dari observasi sendiri pada
slide ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang tadi yang pertama ada kontrol, terus juga ada pengamat merupakan anggota kelompok observasi atau bukan, yang ketiga ada struktur, dan yang keempat ada penyembunyian observasi. Boleh di next. Selanjutnya ada 4 dimensi kunci yang menciptakan jenis pengamatan. Nah, yang pertama itu dimensinya mengenai studi observasional terkontrol versus tidak terkontrol. Nah, observasi terkontrol terjadi ketika penelitian observasional dilakukan di bawah kondisi yang diatur dengan cermat. Observasi tidak terkontrol adalah eh, teknik observasi yang tidak berupaya untuk mengontrol, tetapi memanipulasi atau mempengaruhi situasi. Nah, peristiwa berjalan sesuai alur alaminya, dan peneliti mengamati peristiwa-peristiwa ini tanpa campur tangan dalam pengaturan di kehidupan nyata, sehingga keuntungan dari observasi tidak terkontrol adalah orang dapat diamati di lingkungan belanja atau kerja yang mereka alami. Nah, untuk observasi terkontrol ini, em, kelemahannya yaitu ada pada sulitnya untuk menggunakan situasi yang seringkali kompleks karena kita tidak mengontrol faktor apapun di dalamnya. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membedakan penyebab dari peristiwa, tindakan, dan juga perilaku pada saat proses pengamatan. Sedangkan untuk observasi terkontrol dapat dilakukan di laboratorium, misalnya lingkungan toko, simulasi, atau ruangan perdagangan, atau bahkan di lapangan. Sehingga kedua pendekatan studi observasional ini, baik yang terkontrol maupun tidak terkontrol, dapat dibedakan. Nah, yang kedua ada observasi partisipan versus observasi non-partisipan. Peneliti dapat memainkan salah satu dari dua peran saat mengumpulkan data observasi. Nah, dalam kasus observasi non-partisipan, peneliti tidak pernah terlibat secara langsung dalam tindakan para pelaku, tetapi mereka mengamati terlebih dahulu dari luar cakrawala visual para pelaku, misalnya melalui cermin satu arah ataupun kamera. Sedangkan untuk kasus observasi partisipan adalah pendekatan yang sering digunakan dalam studi kasus atau studi etnografi dan juga studi teori dasar. Dalam observasi partisipan, peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok ataupun organisasi yang sedang diteliti. Nah, menurut Spritly tahun 1980 telah mengembangkan tipologi untuk menggambarkan kontinum dalam tingkat partisipasi para penelitinya. Tingkat terendah dari observasi ini ada pada observasi partisipan yang dimana mereka bersifat sebagai partisipasi aktif. Maksudnya partisipasi pasif. Nah, untuk partisipasi pasif ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang mencatat bagaimana seorang pedagang bank investasi menghabiskan waktunya. Sedangkan untuk partisipasi moderat, mereka terjadi ketika peneliti tidak berpartisipasi secara aktif dan hanya sesekali berinteraksi dengan kelompok sosial yang banyak. Peneliti mulai pada tingkat partisipasi moderat sehingga peran yang lebih aktif dapat dimungkinkan. Boleh di next. Yang ketiga ada studi observasional terstruktur versus tidak terstruktur. Jika pengamat memiliki serangkaian kategori aktivitas ataupun fenomena yang telah ditentukan sebelumnya yang direncanakan untuk dipelajari, itu adalah studi observasional terstruktur. Observasi terstruktur umumnya bersifat kuantitatif, sedangkan observasi yang tidak terstruktur pada akhirnya dapat menghasilkan serangkaian hipotesis sementara yang diuji dalam penelitian selanjutnya yang bersifat deduktif. Oleh karena itu, penemuan induktif melalui observasi dapat membuka jalan bagi pembangunan teori dan pengujian hipotesis selanjutnya. Pada awal sebuah penelitian, mungkin juga pengamat tidak memiliki gagasan yang pasti tentang apakah ada aspek-aspek yang ingin difokuskan. Mereka mengamati peristiwa saat terjadi juga menjadi bagian dari rencana, seperti dalam banyak bentuk penelitian
eksploratif dan kualitatif lainnya. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, pengamat akan mencatat hampir semua hal yang diamati, sehingga penelitian semacam itu akan menjadi penelitian observasional tidak terstruktur. Nah, untuk penelitian observasional tidak terstruktur ini diklaim sebagai ciri khas dari penelitian kualitatif. Analisis dari penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisis dan juga menafsirkan apa yang telah dilihat oleh peneliti. Lalu yang keempat ada pengamatan tersembunyi versus pengamatan terbuka. Penyembunyian observasi berkaitan dengan apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diteliti. Nah, keuntungan dari observasi tersembunyi adalah subjek penelitian tidak dipengaruhi oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Nah, sedangkan untuk pengamatan yang terang-terangan ini justru bersifat sedikit lebih mengganggu, yang mungkin bisa merusak keaslian perilaku yang sedang dipelajari oleh pengamat. Dalam kasus seorang pengemudi bus dan juga seorang penumpang bus, peneliti cenderung kurang bersalah dibanding dalam situasi lain. Misalnya ketika peneliti melibatkan diri dalam kelompok sosial tertentu, seperti departemen tertentu dalam suatu organisasi. Nah, perlu diketahui bahwa pada saat itu tidak ada aturan ketat untuk menilai etika atas penelitian observasional terselubung yang dilakukan oleh peneliti, sehingga dapat memberikan pedoman yang elegan untuk melakukan penilaian yang direncanakan oleh peneliti. Boleh di next? Selanjutnya ada dua pendekatan penting untuk observasi. Dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama itu ada aspek partisipatif dari observasi partisipan, dan yang kedua ada aspek pengamatan dalam observasi partisipan. Jadi kalau yang satu ini aspek partisipatif, nah yang satunya lagi ini jadi aspek pengamatan. Untuk aspek partisipatif dari observasi partisipan. Observasi partisipan menggabungkan proses partisipasi dan juga observasi. Meskipun demikian, observasi partisipan harus dibedakan dari observasi murni dan partisipasi murni menurut Bernard tahun 1994. Sedangkan observasi murni bertujuan untuk memisahkan peneliti dari tindakan dan perilaku langsung dalam perilaku yang diamati, sehingga peneliti tidak pernah terlibat langsung dalam tindakan atau perilaku kelompok yang diteliti, sehingga partisipasi murni ini digambarkan sebagai bagian dari kelompok tersebut, dan peneliti menjadi sangat terlibat dengan kelompok yang diteliti, sehingga pada akhirnya semua objektivitas dan kepentingan penelitian menjadi hilang. Untuk ciri khas dari observasi partisipan adalah peneliti ikut serta dalam kelompok sosial yang sedang diteliti, seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yang dimana peneliti dapat melakukan dengan berbagai tingkat. Dari tingkat-tingkat tersebut, peneliti dapat memilih tingkat apa yang ingin digunakan dalam penelitian. Lalu yang kedua ada aspek pengamatan dalam observasi partisipan. Saat berpartisipasi, peneliti terus mengamati dan mencatat maupun pada tahap selanjutnya juga menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan sejenisnya. Memulai observasi partisipan dan menjadi bagian dari kelompok sosial bukanlah tanpa kesulitan. Ada beberapa masalah yang harus diatasi. Ini termasuk memilih lokasi. Lokasi yang dimaksud di sini adalah seperti departemen tertentu, unit bisnis, pabrik, supermarket, dan lain sebagainya. Sehingga mereka mendapatkan izin, pemilihan informan kunci, dan membiasakan diri dengan lingkungan penelitian. Dalam banyak situasi, studi observasional didasarkan pada partisipasi moderat. Nah, sedangkan dalam kasus partisipasi moderat, peneliti mengambil posisi menengah antara menjadi orang dalam sepenuhnya atau menjadi orang luar sepenuhnya. Boleh di next. Lalu di sini apa yang perlu diamati pada tahap observasi deskriptif? Menurut Spratly tahun 1980, mereka membedakan dimensi-dimensi berikut yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada
mengenai tata letak ruang dari lingkungan fisik seperti tata letak lantai pabrik. Dan yang kedua ada benda-benda elemen fisik seperti peralatan kantor, mesin, dan peralatan listrik. Yang ketiga ada rincian relevan dari orang-orang yang terlibat. Yang keempat ada perasaan, emosi, aktivitas, tindakan, dan tujuan para aktor. Yang kelima ada acara-acara seperti rapat. Dan yang keenam ada waktu atau urutan waktu dari peristiwa, perasaan, tindakan, dan sejenisnya. Nah, salah satu potensi masalah dalam studi observasi adalah kewalahan oleh banyaknya data yang seringkali tidak saling berhubungan. Nah, karena masalah ini, peneliti harus berusaha untuk tetap fokus selama berbagai tahapan proses observasi. Secara umum, faktor terpenting dalam menentukan apa yang akan diamati adalah tujuan dan maksud dari penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat terarah dan juga dapat terwujud maksud dan tujuan diadakannya penelitian tersebut. Boleh di next? Selanjutnya, ada mengenai apakah yang perlu diamati pada tahap pengamatan terfokus dan selektif. Untuk membantu para peneliti memutuskan apa yang akan diamati pada tahap pengamatan terfokus dan selektif, menurut DIWO tahun 2002 menyarankan bahwa mereka harus melakukan 5 hal. Yang pertama, mereka mengamati peristiwa, tindakan, dan perilaku serta mencari alur cerita. Yang kedua, pisahkan aktivitas rutin dari aktivitas tidak rutin. Yang ketiga, carilah variasi dalam alur cerita. Yang keempat, ada mencari kasus negatif atau pengecualian. Dan yang kelima, jika pengamatan terstruktur, buatlah rencana pengamatan sistematis termasuk perkiraan berapa banyak pengamatan yang dibutuhkan. Metode terpenting untuk mengumpulkan data dalam observasi partisipan adalah dengan menulis catatan lapangan. Nah, catatan yang dimaksud itu diambil untuk mengumpulkan data meliputi catatan tentang apa yang akan diamati, catatan percakapan informal sebagai subjek penelitian, dan juga catatan jurnal yang disimpan di setiap harinya. Mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya ada penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Pengembangan skema pengkodean merupakan aspek penting dari observasi terstruktur. Skema pengkodean berisi kategori yang telah ditentukan sebelumnya atau mencatat apa yang akan diamati. Skema tersebut hadir dalam berbagai bentuk dan juga rupa. Beberapa di antaranya sangat sederhana. Skema tersebut hanya memungkinkan peneliti untuk mencatat apakah suatu peristiwa tertentu telah terjadi atau tidak. Sedangkan skema lainnya lebih kompleks. Skema tersebut mencakup berbagai kategori, jangka waktu, dan sebagainya. Perlu diingat bahwa pengembangan skema pengkodean yang memadai bukanlah tugas yang mudah. Jenis skema pengkodean yang akan digunakan bergantung pada informasi yang ingin dikumpulkan. Untuk skema pengkodean standar dapat membantu peneliti mengembangkan skema pengkodean sendiri sehingga memungkinkan peneliti memberi jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti. Dalam beberapa kasus, pengukuran frekuensi sudah cukup untuk memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Misalnya, seorang peneliti yang hanya tertarik pada seberapa sering seorang manajer menghadiri rapat terjadwal dan tidak terjadwal. Mereka menjawab melalui panggilan telepon atau menulis email dapat mengganggu aktivitas tersebut sehingga mencatat kejadian pada daftar periksa sederhana. Namun, peneliti tidak hanya tertarik pada seberapa sering peristiwa tersebut terjadi, tapi juga bagaimana keadaan dan di mana peristiwa tersebut terjadi. Sehingga itu yang menjadi fokus dari para peneliti dalam melakukan observasi struktur ini. Boleh di next?
Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari observasi. Salah satu keunggulan utama observasi adalah sifatnya yang langsung, sementara wawancara kuesioner memperoleh respon verbal tentang tindakan dan perilaku dari subjek yang hanya memungkinkan perilaku disimpulkan dari respon verbal tersebut. Observasi memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data perilaku tanpa mengajukan pertanyaan. Keuntungan lain dari observasi adalah memungkinkan untuk mengamati kelompok individu tertentu. Pengamatan bukannya tanpa tantangan dan juga kesulitan. Kekurangan-kekurangan berikut dari studi observasional perlu diperhatikan. Reaktivitas atau sejauh mana pengamat mempengaruhi situasi yang sedang dipelajari dapat menjadi ancaman utama terhadap validitas hasil studi observasional karena mereka yang diamati mungkin berperilaku berbeda selama periode studi. Penelitian observasional mungkin sangat rentan terhadap reaktivitas jika pengamatan terbatas pada periode waktu yang sangat singkat. Mungkin untuk chapter 8 sekian yang dapat saya jelaskan dan selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya untuk menjelaskan chapter 9. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Natasha. Dan juga saya izin menjelaskan, yaitu terkait chapter 9 atau chapter terakhir, yaitu terkait pengadministrasian kuesioner. Di sini, pada bab ini kita akan membahas kuesioner dan desain kuesionernya. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama yaitu kita membahas terkait definisi terlebih dahulu. Nah, pada bab 7 ini pada bab 7 kita telah menjelaskan bahwa dalam riset bisnis, tiga metode pengumpulan data yang penting adalah wawancara, observasi terhadap orang, dan pemberian kuesioner. Dan kita telah membahas wawancara pada bab 7 dan observasi pada bab 8. Dan pada bab ini atau bab 9 kita akan membahas kuesioner dan desain kuesioner. Nah, kuesioner di definisi itu sendiri yaitu kuesioner adalah serangkaian pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya di mana responden mencatat jawaban mereka yang biasanya dalam pilihan alternatif yang cukup terbatas. Dan kuesioner umumnya dirancang untuk mengumpulkan sejumlah besar data kuantitatif serta kuesioner dapat diberikan secara langsung dan didistribusikan secara elektronik atau dikirim melalui pos kepada responden. Kuesioner umumnya lebih murah dan hemat waktu daripada wawancara dan observasi, tetapi juga meningkatkan kemungkinan tidak adanya respons dan kesalahan akibat tidak adanya respon dan gambaran umum tentang kelebihan dan kekurangan kuesioner dan metode pengumpulan dan data lainnya, serta bagian tentang kapan menggunakan masing-masing metode ini akan dibahas lebih lanjut di bab 9 ini. Next. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu terkait metode penyebaran kuesioner. Di sini ada jenis-jenis kuesioner. Kalau misalkan kita lihat di sini, jenis yang pertama yaitu kuesioner yang diberikan secara pribadi atau kuesioner langsung. Nah, ketika survei terbatas pada area lokal, cara yang baik untuk mengumpulkan data adalah dengan memberikan kuesioner secara langsung. Keuntungan utama dari metode ini adalah peneliti atau anggota tim peneliti dapat mengumpulkan semua tanggapan yang telah diisi dalam waktu singkat. Keraguan yang mungkin dimiliki responden terhadap pertanyaan apapun dapat diklarifikasi di tempat. Peneliti juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan topik, peneliti, dan memotivasi responden untuk memberikan jawaban yang jujur. Nah, jenis yang kedua yaitu kuesioner yang melalui pos. Kuesioner pos adalah kuesioner yang diisi sendiri atau menggunakan kertas dan pensil dikirimkan kepada responden melalui pos dan metode ini telah lama menjadi tulang punggung set bisnis. Tetapi dengan munculnya internet, telepon seluler, dan jejaring sosial, kuesioner pos menjadi usang atau bahkan ketinggalan zaman. Sepertinya benar dari diposting di internet atau dikirim melalui email. Dan jenis yang ketiga yaitu kuesioner yang melalui elektronik atau daring. Distribusi kuesioner elektronik atau daring mudah dan cepat. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengirimkan undangan melalui email untuk mengisi survei, memposting tautan di situs web atau blog pribadi, atau menggunakan jejaring sosial. Kuesioner daring biasanya dibuat untuk sebagai
formulir web dengan basis data untuk menyimpan jawaban dan perangkat lunak statistik untuk menyediakan analisis statistik. Hingga baru-baru ini melakukan survei yang merupakan tugas memakan waktu dan membosankan yang membutuhkan keagrapan dengan program pembuatan web atau kode HTML dan atau program script. Dan saat ini paket perangkat lunak pengembangan survei dan layanan survei daring membuat peneliti survei daring jauh lebih mudah dan lebih mudah diakses. Next. Nah, di sini kita akan breakdown satu-satu yaitu terkait kuesioner langsung atau kuesioner pribadi tadi. Nah, kuesioner langsung ini merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti membagi kuesioner secara tatap muka seperti yang tadi. Nah, namun metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, proses pelaksanaannya membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih besar dibanding metode lainnya. Selain itu, adanya kehadiran peneliti berpotensi menimbulkan bias. Nah, itu yang seperti di chapter 7, di mana responden mungkin memberikan jawaban yang dianggap lebih diterima secara sosial dan oleh karena itu, penggunaan metode ini harus mempertimbangkan kondisi peneliti dan karakteristik responden. Dan selain itu, kuesioner langsung sangat efektif digunakan dalam lingkungan yang terkontrol, seperti organisasi atau institusi tertentu, di mana responden dapat dikumpulkan dalam satu waktu, dan hal ini memungkinkan peneliti untuk memastikan bahwa seluruh kuesioner ini diisi dengan lengkap dan tingkat keakuratan data juga cenderung lebih tinggi karena responden dapat langsung meminta penjelasan apabila mengalami kesulitan dalam memahami pertanyaan. Dan namun, peneliti perlu memperhatikan etika dalam pelaksanaannya, seperti menjaga netralitas dan tidak mempengaruhi jawaban responden. Sikap peneliti yang terlalu dominan atau ekspresif dapat memicu bias dalam jawaban. Oleh karena itu, profesionalisme dan kemampuan komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan penggunaan metode ini. Dan mungkin sebagai contoh, metode ini sering digunakan dalam lingkungan kampus, seperti ketika kuesioner dibagikan kepada mahasiswa di dalam kelas. Dalam kondisi tersebut, hampir seluruh responden dapat langsung mengisi kuesioner, sehingga data yang diperoleh lebih lengkap dan lebih akurat. Dan kuesioner yang diberikan secara langsung biasanya memiliki tingkat respon yang tinggi, karena peneliti dapat berinteraksi langsung dengan responden yang ada di dalam lapangan tersebut. Dan next. Nah, di sini kita menjelaskan yaitu kuesioner via pos. Nah, kuesioner melalui pos merupakan metode distribusi kuesioner dengan cara mengirimkan formulir kepada responden melalui layanan pengiriman. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjangkau dalam wilayah geografis yang luas dengan biaya yang relatif lebih efisien dibandingkan metode langsung. Selain itu, responden memiliki waktu yang lebih fleksibel untuk mengisi kuesioner sesuai dengan kenyamanan mereka. Nah, namun kelemahan utama dari metode ini adalah tingkat respon yang cenderung rendah karena tidak semua responden bersedia mengembalikan kuesioner yang telah dikirimkan. Selain itu, tidak adanya interaksi langsung membuat peneliti tidak dapat memberikan klarifikasi apabila terdapat pertanyaan yang ambigu atau sulit dipahami. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas data yang diperoleh, sehingga diperlukan strategi tambahan seperti follow up untuk meningkatkan tingkat pengembalian. Dan di sisi lain, metode kuesioner melalui pos memberikan keuntungan berupa anonimitas yang lebih tinggi bagi responden. Kondisi ini dapat mendorong responden untuk memberikan jawaban yang lebih jujur, terutama untuk pertanyaan yang bersifat sensitif. Selain itu, responden dapat mengisi kuesioner tanpa tekanan waktu atau kehadiran peneliti, sehingga mereka dapat berpikir lebih matang sebelum menjawab. Risiko Risiko kesalahan pengisian tetap ada, dan terutama jika instruksi yang diberikan kurang jelas. Kuesioner yang tidak kembali atau diisi secara lengkap juga menjadi tantangan utama dalam metode ini. Oleh karena itu, peneliti biasa menggunakan strategi tambahan seperti follow up tadi dan meningkatkan partisipasi responden. Dan sebagai contoh, metode ini dapat digunakan peneliti yang melibatkan responden dari berbagai daerah atau kota tanpa harus bertemu secara langsung. Jika memang kuesioner ini dipakai untuk skala yang nasional ataupun internasional. Next. Nah, di sini ada jenis yang terakhir atau kuesioner elektronik. Nah, di sini ada contoh kuesioner elektronik yaitu mungkin kita bisa tahu seperti Gform atau mungkin bisa juga di Google Docs dengan mengisi. Nah, di sini kuesioner online merupakan metode pengumpulan data
pengumpulan yang menggunakan media digital seperti email, website, atau platform survei. Metode ini semakin populer karena keunggulannya dalam hal kecepatan, efisiensi bayar, dan kemudahan dalam pengolahan data. Dan jawaban responden dapat langsung direkam secara otomatis sehingga mempermudah proses analisis data secara real time. Meskipun demikian, metode ini juga memiliki beberapa tantangan. Tidak semua responden memiliki akses atau kemauan untuk mengisi kuesioner secara online, sehingga dapat menyebabkan bias sampel. Dan selain itu, kuesioner online atau daring seringkali diabaikan atau dianggap sebagai spam, yang berdampak pada rendahnya tingkat respon. Oleh karena itu, peneliti perlu merancang kuesioner yang menarik dan memastikan distribusi dilakukan melalui saluran yang tepat agar hasil yang diperoleh tetap representatif. Dan kuesioner online ini menjadi metode yang paling banyak digunakan saat ini karena cepat, murah, dan efisien. Next. Nah, di sini kita akan membahas terkait tingkat responden data atau cara meningkatkan tingkat responden Anda atau cara meningkatkan kuesioner. Nah, tingkat respons merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan kualitas data penelitian. Semakin tinggi respons, maka semakin besar kemungkinan data yang populasi. Itu peneliti perlu menerapkan berbagai strategi untuk mendorong partisipasi responden. Se- eh, s- Seperti strategi untuk mendorong partisipasi responden, seperti memberikan pemberitahuan awal sebelum kuesioner yang dibagikan, serta menyertakan surat pengantar yang jelas dan informatif. Selain itu, desain kuesioner juga harus diperhatikan agar tidak terlalu panjang dan mudah dipahami. Responden cenderung lebih bersedia mengisi kuesioner yang ringkas dan tidak memakan banyak waktu. Penggunaan bahasa yang sederhana dan instruksi yang jelas juga dapat meningkatkan kenyamanan responden dalam menjawab pertanyaan. Dan upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan tindak lanjut atau follow up seperti yang tadi kepada responden yang belum memberikan jawaban. Hal ini dapat dilakukan melalui pengingat secara berkala melalui email, pesan singkat, maupun komunikasi langsung. Selain itu, pemberian insentif baik dalam bentuk hadiah kecil maupun penghargaan juga terbukti efektif dalam meningkatkan respons. Namun, peneliti juga harus tetap mempertimbangkan aspek etika dalam pemberian insentif agar tidak mempengaruhi objektivitas jawaban responden. Dengan mengombinasikan berbagai strategi tersebut, diharapkan tingkat respons dapat meningkat secara signifikan sehingga kualitas hasil penelitian menjadi lebih baik. Next. Nah, mungkin di sini di table 9.1 ada dan uh, tiga jenis metode pengumpulan data yang tadi atau kuesioner. Nah, di sini yang paling pertama atau yang paling atas yaitu ada kuesioner yang diberikan secara pribadi atau langsung. Nah, keuntungannya yaitu mampu membangun hubungan baik dan memotivasi responden. Dan keraguan dapat diklarifikasi serta lebih murah jika diberikan kepada kelompok responden. Dan tingkat respons hampir 100% terjamin dan kerahasiaan responden sangat tinggi. Dan kekurangannya di situ kesan menimbul bias dan perlu luangkan waktu dan usaha. Nah, terus di jenis yang kedua yaitu kuesioner melalui pos. Tingkat anonimitasnya tinggi sebagai keuntungan, jangkauan geografisnya sangat luas, hadiah simbolis dapat dilampirkan untuk memastikan kepatuhan, responden dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk menjawab sesuai dengan kenyamanan mereka dan dapat diadministrasi secara elektronik jika diinginkan. Dan kekurangannya di sini adalah tingkat respons hampir selalu rendah. Tingkat 30% cukup dapat diterima. Tidak dapat mengklarifikasi pertanyaan, dan prosedur tindak lanjut yang tidak memberikan respon diperlukan. Dan yang terakhir atau jenis yang ketiga yaitu electronic questionnaire, yaitu keuntungannya adalah mudah diberikan, dapat menjangkau secara global, sangat murah, pengiriman cepat, para responden dapat menjawab sesuai dengan kenyamanan mereka, seperti halnya kuesioner melalui pos, dan pemrosesan jawaban secara otomatis. Nah, dan di sini tetapi kekurangannya juga banyak. Kemampuan menggunakan komputer adalah suatu keharusan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah pengambilan sampel. Tingkat non-respon yang tinggi, temuan tidak selalu dapat digeneralisasikan, responden harus bersedia untuk menyelesaikan survei, dan orang-orang yang menganggap undangan melalui email tidak sopan dan menyinggung, email tersebut dapat dihapus atau orang-orang mengajukan keluhan.
Seperti itu. Jadi di setiap jenis atau metode pengumpulan data itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tapi jika kita melihat dari sini, tergantung usernya juga ingin memilih yang apa. Jika memang lebih suka yang secara langsung agar lebih mudah untuk mengklarifikasi jika ada keraguan dan membangun hubungan baik itu, maka pilih yang jenis pertama atau kuesioner langsung atau kuesioner yang diberikan secara pribadi. Jika memang risetnya atau peneliti menggunakan jangkauan yang lebih luas, dia bisa menggunakan dua metode, yaitu kuesioner melalui pos ataupun elektronik kuesioner. Jadi sesuai dengan kebutuhan peneliti masing-masing. Next. Nah, di sini yaitu ada pedoman atau mungkin seperti desain. Nah, jika kita lihat di sini yang ada di gambar 9.1 ini, yang pertama kita diberikan detail di sini kalau misalkan di sini tuh ada tiga unsur utama, yaitu metode pengumpulan data, yaitu pengamatan, daftar pertanyaan, dan wawancara. Nah, di sini yang pertama adalah satu, prinsip-prinsip pemilihan kata. Nah, di sini di breakdown lagi. Di prinsip-prinsip pemilihan kata itu ada isi dan tujuan pertanyaan, susunan kata dan bahasa, jenis dan bentuk pertanyaan, pengurutan, data klarifikasi, atau informasi pribadi. Dan di daftar pertanyaan juga di breakdown lagi. Ada administrasi kuesioner dan menguji kualitas data. Dan kita masuk ke poin yang kedua atau prinsip-prinsip pengukuran. Nah, di prinsip-prinsip pengukuran, di sini kita bagi menjadi empat. Ada kategorisasi, terus pemrograman, yang ketiga skala dan keskalaan, dan yang terakhir keandalan dan validitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir penampilan umum. Nah, penampilan umum ini dibagi menjadi empat. Tampilan kuesioner, panjang kuesioner, pengantar untuk responden, dan petunjuk penyelesaian. Nah, desain kuesioner yang baik merupakan dasar utama memperoleh data yang valid dan reliable. Pertanyaan yang disusun harus menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan sesuai dengan tingkat pemahaman responden. Penggunaan istilah teknis yang sulit dipahami sebaiknya dihindari agar tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Selain itu, tetap pertanyaan harus memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan variabel yang diteliti. Tujuan yang jelas dan relevan dapat menyusun pertanyaan yang sistematis dan logis akan membantu responden dalam alur kuesioner, sehingga proses pengisian menjadi lebih mudah dan efisien. Dan tampilan kuesioner juga memegang peranan penting dalam menarik minat responden. Tata letak yang rapi, penggunaan spasi yang cukup, serta format yang konsisten akan meningkatkan kenyamanan dalam membaca dan mengisi kuesioner. Selain itu, penggunaan skala pengukuran yang tepat seperti skala Likert dan juga dapat membantu. Dan dalam memperoleh data yang lebih terstruktur dan mudah dianalisis dengan desain yang baik, peneliti tidak hanya meningkatkan kualitas data, tetapi juga meningkatkan pengalaman responden dalam mengisi kuesioner. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada tingkat respons yang lebih tinggi. Next. Nah, di sini kita akan lebih breakdown lagi yaitu terkait pemahaman prinsip-prinsip pemilihan kata. Nah, di sini prinsip-prinsip pemilihan kata dalam penyusunan kuesioner merupakan aspek fundamental yang menentukan kualitas data yang diperoleh. Penyusunan kata harus mempertimbangkan kesesuaian isi pertanyaan dengan tujuan penelitian, cara perumusan pertanyaan, jenis dan bentuk pertanyaan, dan urutan penyajian serta jenis data pribadi yang diminta dari responden. Setiap elemen tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap kejelasan serta efektivitas kuesioner. Oleh karena itu, peneliti perlu merancang setiap pertanyaan secara cermat agar mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat, serta pemilihan kata yang tidak sesuai dapat menimbulkan bias, kesalahpahaman, serta menurunkan validitas dan yang diperoleh. Dan di bawahnya, isi dan tujuan pertanyaan. Isi dan tujuan pertanyaan dalam kuesioner harus disesuaikan dengan jenis variabel yang diukur. Variabel yang bersifat subjektif, seperti sikap, persepsi, dan keyakinan memerlukan pertanyaan yang mampu menggali dimensi psikologis responden secara mendalam. Sebaliknya, variabel yang bersifat objektif seperti usia, tingkat pendidikan, atau pendapatan dapat diukur dengan pertanyaan yang lebih langsung dan terstruktur. Dengan demikian, setiap pertanyaan harus dirancang mencerminkan tujuan pengukuran secara spesifik. Peneliti perlu memastikan bahwa tidak terdapat pertanyaan yang berlebihan atau tidak relevan sehingga kuesioner tetap fokus dan efisien.
Nah, di sini juga kita breakdown lagi yaitu terkait bahasa dan susunan kata dalam kuesioner. Bahasa yang digunakan dalam kuesioner harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman responden seperti yang kita jelaskan tadi. Selain itu, peneliti juga harus mempertimbangkan perbedaan latar belakang budaya dan pendidikan responden. Istilah atau ungkapan tertentu itu mungkin memiliki makna yang berbeda di setiap kelompok sehingga perlu dihindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau multitafsir. Dan dengan penggunaan bahasa yang tepat, peneliti dapat meminimalkan kesalahan interpretasi serta meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan. Hal ini menjadikan bahasa sebagai salah satu faktor krusial dalam keberhasilan penelitian berbasis kuesioner. Dan yang terakhir yaitu jenis dan bentuk pertanyaan. Jenis dan bentuk pertanyaan dalam kuesioner dapat dibedakan menjadi pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab dengan kata-kata mereka sendiri, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dan eksploratif. Metode ini sangat berguna untuk menggali opini, pengalaman, dan persepsi responden. Sebaliknya, pertanyaan yang tertutup menyediakan pilihan jawaban yang telah ditentukan, sehingga memudahkan proses dan analisis data. Jenis pertanyaan ini umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif karena menghasilkan data yang lebih terstruktur. Pemilihan dan jenis bentuk pertanyaan yang tepat akan membantu peneliti dalam memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Nah, di sini juga ada yang terakhir, yaitu pentingnya atau prauji atau pilot test. Nah, prauji atau pilot test merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum kuesioner disebarkan secara luas. Tujuan utama dari prauji ini adalah untuk mengidentifikasi potensi kesalahan dalam kuesioner seperti pertanyaan yang ambigu, sulit dipahami, atau tidak relevan dengan tujuan penelitian. Dengan melakukan prauji, peneliti dapat melakukan perbaikan sebelum kuesioner digunakan secara resmi. Dan selain itu, pra-uji juga membantu dalam mengevaluasi alur pertanyaan serta kejelasan instruksi yang diberikan kepada responden. Hal ini penting untuk memastikan bahwa responden dapat mengisi kuesioner tanpa mengalami kebingungan. Pra-uji juga berperan dalam meningkatkan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Jadi, pra-uji ini dilakukan sebelum kuesioner itu disebarkan. Nah, di sini juga ada etika dalam pengumpulan data. Etika dalam pengumpulan data merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian, khususnya melibatkan responden manusia. Peneliti memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan privasi responden. Dan selain itu, partisipasi responden harus bersifat sukarela tanpa adanya paksaan. Peneliti juga harus memberikan informasi yang jujur mengenai tujuan peneliti, serta dengan memastikan bahwa responden memahami hak mereka, termasuk hak untuk tidak menjawab atau menghentikan partisipasi kapan saja. Dengan menerapkan prinsip etika yang baik seperti di bab 7, 8, dan 9, peneliti tidak hanya menjaga integritas penelitian, tetapi juga memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu AI. Kepada AI, saya persilakan. Oke, baik. Izin melanjutkan dari Rafael. Yang pertama, ada personal data. Personal data adalah informasi umum mengenai karakteristik responden seperti usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah anak, lama bekerja, jabatan, dan sebagainya. Walaupun terlihat sederhana, bagian ini sebenarnya penting karena membantu peneliti mendeskripsikan profil sampel penelitian. Misalnya, jika mayoritas responden adalah fresh graduate, maka persepsi mereka terhadap kepuasan kerja tentu bisa berbeda dibandingkan karyawan senior. Biasanya, data ini menggunakan skala ordinal, seperti rentang usia atau rentang lama bekerja, karena lebih mudah dikategorikan dan dianalisis secara statistik. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu anonimitas. Sebaiknya nama tidak dicantumkan untuk menjaga privasi. Jika memang perlu diidentifikasi untuk follow up, maka digunakan kode angka yang disimpan secara terpisah. Jadi intinya, personal data bukan hanya formalitas, tetapi berperan dalam mendukung interpretasi hasil penelitian. Menariknya, ada perbedaan pendapat mengenai peletakan data demografis. Sebagian peneliti menaruhnya di awal karena dianggap bisa membuat responden merasa terikat secara psikologis setelah mengisi identitas umum.
Namun, ada juga yang menaruhnya di akhir karena khawatir jika di awal responden merasa kurang nyaman dan berhenti mengisi. Jadi, jika lebih ke strategi penelitian, tergantung konteks dan karakteristik dari responden itu sendiri. Selanjutnya, ada sensitive personal information. Informasi ini lebih sensitif karena mencakup penghasilan atau kondisi kesehatan. Data seperti ini harus ditangani dengan hati-hati. Disarankan untuk diletakkan di akhir kuesioner agar responden sudah merasa percaya dan nyaman. Selain itu, lebih baik menggunakan kategori atau rentang daripada angka pasti. Misalnya, untuk gaji sekitar 5-10 juta, 10-15 juta, dan seterusnya. Peneliti juga perlu menjelaskan alasan mengapa data tersebut penting. Jika tidak dijelaskan, responden bisa merasa pertanyaan tersebut terlalu pribadi atau mengganggu. Next. Selanjutnya ada open-ended question at the end. Di akhir kuesioner, biasanya terdapat pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka memberi kebebasan kepada responden untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman yang tidak terakomodasi dalam pertanyaan tertutup. Walaupun analisisnya lebih kompleks karena harus dikategorikan secara manual, seringkali insight paling menarik justru muncul dari pertanyaan terbuka. Misalnya, responden bisa menyampaikan kritik atau saran yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh peneliti. Bagian ini berfungsi sebagai ruang refleksi tambahan. Selanjutnya, concluding the questionnaire, yaitu penutupan kuesioner. Penutupan kuesioner juga penting karena biasanya berisi ucapan terima kasih, pengingat untuk mengecek jawaban, dan pertanyaan apresiasi. Ini bukan hanya formalitas, tetapi untuk menunjukkan etika dan profesionalitas sang peneliti. Penutupan yang baik juga bisa meningkatkan kemungkinan responden bersedia berpartisipasi di penelitian yang berikutnya. Selanjutnya ada review of questionnaire design. Secara keseluruhan, desain kuesioner yang baik harus memperhatikan 3 aspek utama, yaitu yang pertama adalah wording atau pemilihan kata. Pertanyaannya harus jelas, tidak ambigu, tidak memimpin jawaban, dan tidak terlalu panjang. Yang kedua, ada measurement atau pengukuran. Peneliti harus menggunakan skala yang sesuai, seperti nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang ketiga, ada organization atau tata letak dan susunan pertanyaan. Pertanyaan harus disusun dari yang umum ke yang spesifik, dari yang mudah ke yang lebih kompleks. Ini bisa juga disebut sebagai funnel approach. Dan jika ketiga aspek ini diperhatikan, maka bias responden dapat diminimalkan. Selanjutnya, ada pretesting of structure question. Sebelum kuesioner disebarkan secara luas, harus dilakukan pretesting. Pretesting ini dilakukan pada kelompok kecil untuk melihat apakah ada pertanyaan yang membingungkan, ada istilah yang sulit dipahami, ada kesalahan teknis, dan pretesting ini juga membantu mengidentifikasi potensi bias. Tanpa dilakukan pretesting, risiko kesalahan desain bisa menjadi lebih besar dan bisa berdampak pada validitas hasil penelitian. Next. Selanjutnya ada electronic questionnaire dan survey design. Saat ini, kuesioner elektronik
sangat populer karena memiliki keunggulan seperti hemat biaya, cepat, data otomatis tersimpan, bisa menjangkau responden lintas wilayah bahkan lintas negara. Namun, ada beberapa tantangannya seperti tingkat responden lebih rendah, self-selection bias, dan tidak semua populasi memiliki akses atau literasi digital. Jadi, walaupun praktis, tetap perlu mempertimbangkan kesesuaian dengan target responden. So, international dimensions of survey. Dalam penelitian lintas budaya, ada tantangan tambahan, yaitu instrumen tidak bisa hanya diterjemahkan secara literal. Digunakan teknik back translation, yaitu diterjemahkan ke bahasa target, lalu diterjemahkan kembali ke bahasa asli untuk memastikan kesetaraan makna. Selain itu, perlu memperhatikan yang pertama, vocabulary equivalence, yang kedua, idiomatic equivalence, yang ketiga, conceptual equivalence. Karena suatu konsep bisa memiliki makna berbeda di budaya yang berbeda. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka hasil penelitian bisa bias budaya dan tidak valid. Next, El, tolong. Selanjutnya, ada multi-methods of data collection. Karena setiap metode memiliki bias, disarankan menggunakan multi-method. Contohnya, yang pertama, kuesioner untuk data kuantitatif, yang kedua, wawancara untuk lebih mendapatkan hasil yang lebih dalam, yang ketiga, observasi untuk melihat perilaku nyata di kehidupan aslinya. Jika hasil dari berbagai metode konsisten, maka validitas bisa meningkat. Oke, triangulasi data. Selanjutnya, managerial implication. Bagi manajer, pemahaman tentang metode pengumpulan data sangatlah penting. Walaupun manajer tidak mengumpulkan data sendiri, mereka harus mampu mengevaluasi kualitas penelitian, memahami risiko bias, memutuskan tingkat kompleksitas data yang dibutuhkan. Dan dengan begitu, keputusan yang diambil lebih bisa berbasis oleh bukti. Selanjutnya, ada ethics in data collection. Etika merupakan aspek fundamental dalam penelitian. Maka dari itu, peneliti wajib menjaga kerahasiaan informasi, tidak memaksa partisipasi, menghindari pernyataan yang terlalu intrusif, menghormati harga diri responden, dan mendapatkan informed consent. Selain itu, tidak boleh ada manipulasi atau distorsi data. Dan yang terakhir, ada ethical behavior of respondent. Responden juga memiliki tanggung jawab etis. Jika sudah setuju berpartisipasi, mereka diharapkan dapat mengisi kuesioner dengan jujur, tidak memberikan informasi palsu, dan tidak menjawab secara asal. Karena keakuratan penelitian ini sangat bergantung pada integritas sang responden. Jadi, sebagai kesimpulan, desain kuesioner bukan hanya tentang membuat daftar pernyataan, tetapi juga melibatkan pertimbangan teknis, psikologis, budaya, hingga etika. Jika semua prinsip diterapkan dengan benar,
Maka data yang dihasilkan akan valid, reliable, dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Baik, terima kasih banyak kepada Ai, dan terima kasih banyak kepada Nur serta Natasha. Dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada chapter 9 ini, dapat disimpulkan bahwa proses penyebaran dan desain kuesioner memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas data penelitian. Pemilihan metode distribusi yang tepat seperti kuesioner langsung melalui pos, melalui dan maupun online harus disesuaikan dengan karakteristik responden dan tujuan penelitian. Selain itu, desain kuesioner yang baik, mulai dari pemilihan kata, penyusunan pertanyaan hingga struktur kuesioner, akan sangat mempengaruhi validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Dan di sisi lain, faktor seperti tingkat respons, prauji, serta penerapan etika dalam penelitian juga menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan peneliti dan harus mampu mengombinasikan seluruh aspek tersebut secara optimal agar menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kuesioner bukan hanya sekedar alat pengumpulan data, tetapi merupakan instrumen ilmiah yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang untuk mendukung keberhasilan penelitian secara keseluruhan. Dan saya yang mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sparta dan juga teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya dan beserta teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.